Ketika itu disampaikan oleh Nian Bing, "Apakah kalian yang menghabisi kakaknya?" Dikatakan oleh bawahan Ping Cao tersebut bahwa Nian Bing akan tahu setelah pergi ke neraka. Namun ditegaskan oleh Nian Bing, "Lebih baik kaulah pergi dulu untuk terkubur bersamanya." Kemudian bawahan Ping Cao tersebut mengeluarkan kekuatan kegelapannya untuk menyerang Nian Bing. Pastinya Nian Bing menghindarinya dengan memegang pedang cahaya dikombinasikan dengan sihir luar angkasa. Ia pun berhasil menyerang bawahan Ping Cao tersebut. Bawahan Ping Cao itu terkejut bahwa Nian Bing sebenarnya tahu sihir cahaya. Ditambah lagi Nian Bing memegang senjata Dewa Cahaya. Ia mengetahui bahwa ia bukan lawan dari Nian Bing dan harus mencari kesempatan untuk kabur. Kemudian pertarungan mereka berdua pun terus berlanjut. Nian Bing dengan sihir cahayanya menyerang kepada bawahan Ping Cao tersebut. Terjadilah benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Dan ketika Nian Bing akan menyerang pria itu, bawahan Ping Cao tersebut berhasil melarikan diri. Setelah hal itu, Nian Bing bertanya-tanya mengapa ras kegelapan tiba-tiba saja menyerang, pasti ada masalah. Akan tetapi Nian Bing baru ingat bahwa pendaftaran ia akan terlambat. Lantas ia pun langsung terbang untuk menuju tempat pendaftaran. Berpindah di istana yang akan diadakan kompetisi, tiba-tiba saja di luar istana Nian Bing muncul dengan sihir ruangnya. Hal itu pun membuat panitia pendaftaran menjadi terkejut. Ia pun heran mengapa generasi muda saat ini begitu ceroboh. Ia pun menanyakan siapa nama Nian Bing dan mewakili siapa. Nian Bing langsung mengatakan namanya dan ia mewakili Kekaisaran Bingyu. Panitia pun berkata Nian Bing cukup beruntung karena jika terlambat setengah menit lagi maka pendaftaran akan ditutup. Ia pun menyuruh Nian Bing untuk segera masuk. Sementara itu di dalam istana para peserta sudah berkumpul. Di sana juga ada Murong dan juga Mujing yang untungnya saja datang tepat waktu. Terlihat Murong sangat kesal karena sebelumnya ia dihadang oleh Nian Bing. Ia perlu mengatakan jika Kekaisaran Huarong tidak memberikan kompensasi yang memuaskan, ia tidak akan pernah melepaskan Nian Bing. Ditambah lagi Muji mengetahui bahwa bilah umur panjang telah dipegang oleh Kekaisaran Huarong dan nampaknya Murong ingin kompensasi itu yang adalah bilah umur panjang. Ketika itu Mujing justru menunjuk Rongbing yang ia kira adalah Nian Bing yang sebelumnya mencegat mereka berdua. Murong pergi menemui Rongbing dan menyampaikan, "Bukankah ini pangeran muda dari kediaman Rong?" Ia pun menanyakan, "Bukankah tadi Rongbing sangat arogan? Mengapa sekarang menjadi pendiam?" Bahkan Murong menyuruh agar Rongbing berhenti berpura-pura. Itu adalah penyergapan dan mencegah kereta. Ia pun menuduh bahwa keluarga Rong menggunakan trik kotor. Mendengar hal itu, Rongbing bertanya-tanya bagaimana keluarga mereka menyinggung perasaan dari Murong. Sementara itu, Kaisar Huatian menyuruh agar segera menghubungi Rongyan. Kembali kepada Murong yang menjelaskan bahwa ia bukan satu-satunya yang diserang. Ia pun menanyakan kepada penyihir lain yang bernama Nulang. Ia melihat sebelumnya bahwa mereka datang dengan pakaian acak-acakan. Apakah juga disergap? Ia pun menanyakan kepada penyihir yang lain yang ternyata sama, bahwa mereka juga diserang. Ia pun menyalahkan anggota keluarga Rong yang hadir seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan masih bilang bahwa ini bukan perbuatan dari keluarga Rong. Saat itu Rongbing bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang yang diserang dan masalah ini perlu diselidiki secara menyeluruh. Ditegaskan oleh Rongbing bahwa mungkin kalian juga tidak tahu bahwa ia dan Rongji juga diserang. Masalah ini adalah tugas pengawasan keluarga Rong dan kami pasti akan menyelidiki dan memberikan kalian penjelasan. Salah satu perwakilan dari Pagoda Dewa Es yaitu Bing Yun, ia pun menyatakan bahwa ia juga diserang tadi malam. Sepertinya semua orang telah diserang dan ia bertanya-tanya apa yang terjadi kali ini. Tidak lama muncullah Nian Bing di sana dengan tergesa-gesa. Kemudian Murong melihat ke arah Rongbing dan juga Nian Bing dan melihat bahwa mereka berdua adalah orang yang persis sama. Mujing menunjuk ke arah Nian Bing bahwa Nian Bing yang menghentikan kereta mereka. Murong tidak peduli siapa Nian Bing, yang jelas
Kekaisaran Huarong harus memberikan ia kompensasi. Lalu Nianbing bertanya apa yang terjadi. Lalu Murong mengatakan bahkan jika itu bukanlah Nianbing, harusnya keluarga Rong bertugas menjaga keamanan para peserta dan mereka harus memberikan kompensasi. Ditanyakan oleh Rongbing apa yang diinginkan oleh Murong sebagai kompensasi. Murong ingin bilah umur panjang yang dimiliki oleh keluarga Rong. Lalu muncullah Kaisar Huatian dan mengatakan bahwa Murong cukup arogan dan mengira bagaimana Murong bisa mengambil bilah ini kapanpun Murong mau. Melihat Kaisar Huatian, semua orang pun menghormat kepada Kaisar, kecuali perwakilan dari Pagoda Dewa Es yaitu Bingyun. Ia pun ditegur oleh Pangeran Rong karena tidak menghormat kepada Kaisar. Dikatakan oleh Bingyun bahwa ia hanya melayani dewa dan bukan manusia. Hal itu pastinya membuat Pangeran Rong menjadi marah. Namun Kaisar Huatian menenangkan Pangeran Rong dan mengatakan bahwa kita sudah setua ini, tidak perlu menjadi kesal. Kemudian Kaisar Huatian menyuruh semuanya bangun. Ia mengatakan saat berada di dalam aula, ia dengar kalian semua membicarakan penyerangan selama kompetisi. Pangeran Rong langsung menyatakan bahwa ia akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan penjelasan memuaskan kepada semua orang. Kalau tidak, ia sebagai Pangeran Rong menggunakan hidupnya sebagai permintaan maaf. Ditambah lagi kata Kaisar Huatian bahwa Kekaisaran Huarong tidak akan pernah membiarkan campur tangan apapun dalam kompetisi. Dan semuanya jangan khawatir, ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Juara kompetisi ini akan mendapatkan harta yang berharga. Lantas Pangeran Rong langsung memperlihatkan bilah umur panjang. Diketahui bilah ini dikenal sebagai melodi kebangkitan bumi. Ditempa oleh inti batuan bumi. Batu umur panjang dipegangnya adalah harta karun. Di antara batu sihir bumi, nafas kehidupan yang terkandung di dalamnya tidak ternilai. Nianbing yang melihat bilah itu, ia pun harus mendapatkan bilah umur panjang dan kumpulkan semua senjata dewa agar bisa menggunakan semua jenis sihir simulasi. Dan peningkatan kekuatan yang signifikan hanya masalah waktu saja. Dijelaskan oleh Kaisar Huatian bahwa semua orang akan iri pada senjata dewa, tapi jika menginginkannya masih tergantung pada kemampuan mereka. Kemudian Rong Fei maju, ia adalah wasit dalam kompetisi ini. Sekarang ia mengumumkan aturan kompetisi. Para peserta dari berbagai kerajaan akan membentuk dua kelompok dengan para peserta dari 4 kerajaan lainnya. Peserta bergiliran berkompetisi dalam grup sesuai aturan. 2 peserta teratas dengan kemenangan terbanyak akan melaju ke final. Dan sekarang Rong Fei akan memulai untuk pengundiannya. Kemudian Bingyun maju untuk mengambil undiannya. Begitu juga dengan peserta yang lainnya termasuk dengan Nianbing. Setelahnya ternyata Rongbing akan melawan perwakilan dari Pagoda Dewa Es yaitu Nona Bingyun. Nianbing bergumam jika ia bertemu dengan Bingyun, ia akan menghabisi Bingyun karena dendam masa lalu. Dijelaskan oleh kakaknya bahwa pertandingan pertama tidak akan menghilangkan siapapun karena ia hanya akan menguji kekuatan Bingyun, sedangkan Nianbing akan melawan Aulio nomor 2 di grup. Hingga akhirnya Rong Fei mengumumkan bahwa para peserta agar silahkan pindah ke ruang pengujian. Terlihatlah di ruang pengujian ada patung-patung. Dijelaskan bahwa bagian tengah aula utama adalah area kompetisi kalian. Semua kelompok peserta pertama harap tetap di sini dan sisanya silahkan pindah ke area penonton. Kemudian sisanya pun sudah disiapkan tempat duduk untuk menonton. Sedangkan terlihat Nianbing memindahkan bangkunya karena tidak ingin dekat dengan Bingyun. Kemudian Rong Fei secara resmi mengumumkan putaran pertama dari kompetisi penyihir baru 5 kerajaan secara resmi dimulai. Sementara terlihat di arena Murong akan melawan peserta Nona yang mempunyai atribut sihir cahaya. Ia pun penasaran bagaimana kekuatan sihir cahaya yang dikatakan oleh legenda. Sehingga akhirnya Nona Cahaya pun mulai menyerang dengan sihir cahayanya. Murong hanya bisa bertahan dengan sihir kayunya. Ia pun melindungi diri dengan akar berambatnya.
Setelah serangan itu, Nona Cahaya mengira bahwa ia sudah menang dan mengatakan kepada wasit agar mengumumkan siapa pemenangnya. Namun dikatakan oleh Murong agar Nona Fei harus sedikit sabar karena ia masih belum kalah. Lantas Murong langsung menyerang menggunakan sihir akar berambatnya. Terjadi saling serang di antara mereka berdua. Namun terlihat Nona Fei terkena akar berambat dari Murong yang menyebabkan ia tidak bisa bergerak. Pada serangan selanjutnya, akhirnya Murong berhasil mengalahkan Nona Fei dan Nona Fei pun mengaku kalah. Kemudian wasit Rong Fei mengumumkan bahwa pertandingan grup pertama adalah Murong dari kerajaan Langmu yang menang. Diketahui jika Murong masih menyerang, maka keduanya dinyatakan kalah. Mendengar hal itu dikatakan oleh Murong, ia pikir kompetisi ini akan lebih mengesankan, tapi ternyata mereka semua sangat lemah. Ia pun langsung menunjuk kepada Nian Bing. Dan ia pun ingin tahu dan ingin lihat seperti apa saat Nian Bing dikalahkan. Kemudian pertandingan kedua adalah antara Nian Bing dan juga Ao Liu dari Kekaisaran Liu. Hingga akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun akan dimulai. Oke guys, itu adalah lanjutan Donghua yang berjudul Magic Chef Fate Orange Ace bagian ke-42-nya di season 2 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan diupdate seperti biasa, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.